Halo semuanya, selamat pagi ya. Hari ini saya akan mau sharing kepada kalian itu pengalaman pribadi saya mengenai COVID. Jadi awalnya itu terjadi kurang lebih 1 bulan yang lalu. Asam lambung saya hingga muntah, saya masuk ke rumah sakit. Dan juga kebetulan mama saya batuk, ya batuk kurang lebih 1 minggu sebelumnya itu bulan Juni. Saya sekalian dengan mama saya ke rumah sakit untuk dicek ya. Ada 3 tahapan cek. Yang pertama adalah swab test ya, cek darah dan ronsen ya. Awalnya itu cek darah atau disebut rapid test. Rapid test itu untuk menentukan IgG atau IgM, reaktif atau non reaktif ya. Dan hasilnya apa? IgG mama saya adalah uh, reaktif dan IgM-nya non reaktif. Sedangkan saya non reaktif dua-duanya. Apa artinya? Jadi kalau kita cek darah atau swab test itu ada menentukan kekebalan tubuh kita terhadap virus, pernah terpapar atau tidak. Artinya apa? Kalau IgG itu adalah IgG-nya reaktif, dia pernah terpapar virus sebelumnya. Dan IgM adalah maka recovery, masa saat ini hasilnya seperti apa. Mama saya hasilnya adalah dia lagi masa recovery, penyembuhan. Sedangkan saya non reaktif, artinya tidak tertular virus sebelum dan sekarang. Hanya lambung biasa, tapi tetap harus diisolasi, dipastikan itu betul atau tidak dengan paru-paru, ada flek atau tidak. Saya dilihat di ronsen paru-paru, hasil bagus. Dan lalu ketiga adalah pengetesan swab. Swab itu untuk menentukan jenisnya betul itu virus SARS atau COVID corona gitu ya. Dan mama saya positif, saya negatif. Lalu selanjutnya otomatis dari pihak rumah sakit mengkontak pihak dinas kesehatan, puskesmas mengkontak saya untuk dikonfirmasi, di tracing siapa saja yang berhubungan dengan mama saya. Akhirnya dites, ada beberapa karyawan saya yang kena juga ya. Kebetulan mama saya memang membantu di kantor juga, dan beberapa karyawan ada yang kena ya, ada yang positif. Dan rata-rata yang positif adalah yang bekerja di dalam ruangan ya, di dalam ruangan AC. Sedangkan yang kurir atau pengantaran barang malah tidak kena ya, karena mungkin metabolisnya dia lebih bagus, olahraga berkeringat ya di luar, seperti itu. Dan selanjutnya apa? Mereka tahap isolasi ya, isolasi selama kurang lebih 14 hari ya. Peraturan pemerintah terbaru adalah bila mana selama 14 hari tidak ada gejala apapun, mereka boleh bebas ya, tapi tetap dengan protokol kesehatan. Lalu setelah kurang lebih hampir 3-4 minggu kita tes ulang ya, hasilnya negatif ya. Kita hasil dari puskesmas maupun kita bawa ke laboratorium, hasilnya bagus. Walaupun karyawan saya rata-rata oke, OTG ya, tanpa gejala ya. Itu setelah 1 bulan ya, 3 mingguan lah ya, hasilnya bagus dan mereka boleh beraktivitas seperti biasa ya. Walaupun sempat ada gangguan, otomatis isolasi itu mengganggu kelancaran pekerjaan, tapi bisnis ya, tapi puji Tuhan untuk saat ini mereka sudah sembuh semua. Pesan saya kepada pemerintah bahwa untuk rapid test atau swab itu memang perlu, tapi kita harus siapkan satu anggaran, bahwa kita harus menyiapkan anggaran multivitamin kekebalan tubuh kepada rakyat kita dari anggaran pendapatan belanja negara untuk membeli itu, supaya para rakyatnya yang tidak mampu membeli suplemen atau vitamin itu, mereka bisa dapat subsidi dari pemerintah, multivitamin C atau vitamin apa untuk kekebalan tubuh, meningkatkan kekebalan tubuh, atau dan juga menganjurkan rakyatnya supaya berolahraga ya secara rutin. Itu hal yang perlu saya beri informasi buat pemerintah ya, untuk masukan dari saya. Dan sempat saya di lingkungan yang terserang corona, COVID, tapi kenapa saya tidak ya? Saya tidak ya, hanya lambung biasa. Walaupun sempat saya demam itu adalah antibodi saya untuk melawan virus itu ya. Malah ada OTG tapi positif, dia tidak melawan karena virusnya tidak melawan. Kalau saya virusnya melawan, jadi sebab demam itu ada melawan virusnya ya. Dan apa yang saya minum biasa kalau saya demam ya, seperti biasa saya akan minum Panadol ya. Kalau saya lagi dingin biasanya ada sesak napas, saya minum napasin. Dan juga vitamin ya, vitamin perlu saya, vitamin ya. Saya biasa minum Life Pack ya, Life Pack duo Life Pack ya, yang saya minum seperti itu. Saya tidak promosi, tapi apa yang biasa saya minum setiap harinya seperti itu ya. Dengan itu otomatis metabolisme saya secara
tidak langsung terjaga walaupun di lingkungan yang terserang ya. Itu aja sharing dari saya. Sekali lagi kayak saya mengucap terima kasih. Mau di-share silakan ya. Sekali lagi saya Alex Sugianto. Terima kasih. God bless you.